Halo teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Public Speaking. Dan di episode ini akan saya coba sampaikan tentang kita sudah masuk ke materi inti ya. Kita sudah masuk materi inti dan di sini saya akan coba sampaikan tentang persiapan ya public speaking ya. Di fase persiapan ini adalah fase yang jauh sebelum kita akan melakukan public speaking. Apa yang harus kita siapkan atau preparation? Yang pertama adalah persiapan mental. Yang kedua adalah persiapan pre-stage atau sebelum kita naik ke pentas, ke panggung atau ke depan audiens. Kemudian yang ketiga adalah persiapan on stage ya, apa saja yang harus kita ketahui saat kita on stage. Yang pertama yang harus diketahui adalah sebelum jauh kita berpublic speaking, kita pasti ada rasa takut ya. Rasa takut ya, takut salah nanti ya, takut ada yang ketawa, takut saya jadi grogi, salah tingkah, demam panggung dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu masalah psikis yang biasanya menghantui pada teman-teman yang baru mulai akan public speaking. Ini juga banyak ditanyakan di beberapa studi online public speaking bahwa bagaimana mengatasi rasa takut ya pada saat saya mau tampil atau bahkan pada saat sebelum saya tampil ya. Bahkan pada saat ada orang yang meminta saya berbicara itu sudah takut sendiri ya, kita sudah parno sendiri. Jadi ingat teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus singkirkan dulu takut ini ya. Kita harus buang efek ataupun pikiran-pikiran negatif tentang public speaking, bahwa saya nanti akan gagal, saya nanti akan gugup ya, saya nanti akan diketawain banyak orang ya, seperti itu. Itu adalah masalah psikologis yang banyak sekali menimpa teman-teman saya yang baru belajar public speaking. Jadi ini harus disingkirkan dulu ya. Kenapa harus disingkirkan? Ketika ini masih terus ada di diri kita, maka step-step dalam public speaking akan sulit kita optimalkan ya. Takut ini akan terus menggelayuti ya, dan terus akan membebani kita ya. Jadi kita harus singkirkan ini dulu sebelum masuk ke fase-fase selanjutnya tentunya ya. Jadi takut bukan untuk dihindari, tapi untuk di manajemen, untuk dilawan ya, untuk dikalahkan. Selama kita tetap takut dan selama kita merasa akan gagal, maka selama itu pula skill public speaking kita akan gini-gini aja ya, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan ya. Jadi di awal kita harus mempersiapkan psikologis kita bahwa kita mampu melakukan public speaking ya. Kita lihat saja teman-teman kita yang sudah bisa berpublic speaking, apa sih bedanya dia dengan saya gitu ya. Kita harus membangun pikiran positif ini untuk kita ya. Apa sih bedanya dia dengan saya? Kita sama-sama makan nasi ya, makan sehari 3 kali ya, tidurnya juga 6 jam, malam juga tidur ya, mandi juga sehari 2 kali, makan ya gitu-gitu aja, sama ya, tidak ada yang spesial dia dengan saya gitu ya. Kenapa saya nggak bisa ya? Padahal dia bisa ya. Berarti saya harus bisa sama dengan dia. Kita sama-sama manusia, sama-sama hidup, sama-sama punya otak, sama-sama bisa berpikir ya. Berarti kita bisa juga sama dengan dia ya. Jadi ini adalah salah satu membangun pikiran positif ya. Kita harus melihat orang-orang yang sudah bisa. Dan tentunya mereka yang sudah bisa dan sudah canggih seperti sekarang pasti juga melewati fase ya. Jadi kita harus tetap maju saja, jalan saja ya, terabah saja rasa takutnya, hilangkan rasa takutnya ya, karena ini adalah hanya masalah psikis dalam diri kita ya, psikologis dalam diri kita ya. Ketika kita bisa menyingkirkan rasa takut, kita tetap maju saja, insya Allah nanti akan pelan-pelan akan tetap kita bisa mengalahkan rasa takut ini ya, lama-lama akan hilang sendiri. Jadi sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita harus mengetahui bahwa ini adalah problem yang sering saya temukan di lapangan ya. Jadi belum mulai atau belum sempat dia mencoba, dia sudah takut duluan. Nah ini sudah harus disingkirkan ya. Nanti ada manajemen selanjutnya setelah kita menyingkirkan perasaan negatif ini. Nanti ada beberapa teknik dan trik yang harus kita ketahui ya. Jadi ingat, yang pertama yang harus kita singkirkan adalah takut dan pikiran-pikiran negatif ya tentang public speaking ya, dengan membangun input positif ya, bahwa kita juga bisa seperti mereka ya, kita kan juga sama-sama manusia ya.
Ini juga bisa diambil dari konsep-konsep yang lain teman-teman ya. Misalkan ada teman yang bisa naik mobil, ya kita juga harus bisa ya. Kenapa kita nggak bisa ya? Kita sama-sama punya 2 tangan 2 kaki ya, kita sama-sama makan, sama-sama tidur, kenapa saya nggak bisa ya? Atau ada orang yang ahli dalam bidang yang lain, bahasa Inggris misalkan ya, kita juga harus bisa mengejarnya kalau kita memang butuh ya. Orang lain saja bisa ya, sama-sama manusia, sama-sama punya pikiran dan sama-sama punya otak ya. Ya kita juga harus bisa kan ya. Kita kan sama ya, kita tinggal mau atau tidak gitu aja. Jadi itu insya Allah akan merubah pola pikir kita bahwa hal-hal yang negatif harus segera kita singkirkan di fase awal ini. Oke, teman-teman, itu adalah pengantar dan kita akan coba masuk ke fase preparation ya, atau persiapan. Di mana fase ini ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah membangun mental dan juga preparation itu sendiri. Kemudian fase kedua pre-stage sebelum kita naik ke pentas, panggung ataupun ke audience ya. Yang ketiga adalah on stage ya. Oke, yang pertama teman-teman, kita harus membangun atau mempersiapkan dulu diri kita ya, preparation ya. Mental sudah saya jelaskan di depan tadi. Yang kedua adalah kita harus membangun knowledge teman-teman ya, sekuat-kuatnya ya, semaksimal mungkin ya. Kita harus meningkatkan knowledge kita, karena kita ingat di podcast atau episode sebelumnya bahwa tujuan pertama public speaking adalah untuk meningkatkan knowledge dari orang yang kita ajak bicara ya. Kalau saja kita bingung atau kalau kita belum mantap dengan knowledge yang akan kita sampaikan, ya berarti kita mau mentransfer apa? Istilahnya kita mau memintarkan orang lain, kalau kita sendiri belum pintar ya gimana, nggak bisa ya. Jadi harus meningkatkan knowledge kita masing-masing ya, terkait dengan tema ataupun hal-hal yang akan kita sampaikan atau kita bicarakan ya. Pertanyaannya, dengan apa saya bisa meningkatkan knowledge saya tentang hal yang akan saya sampaikan di presentasi ya. Caranya adalah yang pertama teman-teman banyak baca ya. Ini adalah salah satu hal yang sangat berat tentunya, terutama bagi kita orang Indonesia yang culture membacanya masih sangat kurang ya. Kita harus banyak membaca, mau tidak mau ya. Kalau saya ingin atau saya diundang untuk berbicara tentang masalah corona ya, saya harus membaca banyak tentang virus corona ya. Apa itu virus corona, dari mana asalnya, strukturnya kayak apa, kemudian dia sifatnya seperti apa, spreadingnya seperti apa, tanda gejala seperti apa ya, dan seterusnya. Kita baca dari semuanya, literatur, buku ya, yang ilmiah ataupun yang opini, yang dari mana saja, dari jurnal, atau bahkan kita bisa bertanya pada ahlinya, pada dokter, kemudian pada dokter spesialis paru ya, pada orang yang ahli di epidemiologi ataupun di ilmu kesehatan masyarakat dan sebagainya. Kita bisa bertanya pada orang-orang tersebut untuk memperkaya knowledge kita ya. Supaya apa ya? Supaya ketika kita nanti menyampaikan pada audiens, pada orang yang kita ajak bicara, maka kita bisa mentransfer dengan baik. Menurut saya, seorang presentan, seorang narasumber itu harus menguasai sebuah knowledge yang dia sampaikan itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan audiens yang sedang diajak bicara ya. Ketika saya mau menyampaikan tentang virus corona, ya berarti saya harus tahu virus corona lebih banyak daripada audiens saya ya. Saya harus tahu 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali lipat, supaya ketika saya menjelaskan saya bisa lancar ya. Saya bisa menjelaskan dengan energi yang sangat positif, saya bisa memberikan input yang sangat banyak pada audiens saya. Bayangkan saya tidak membaca tentang virus corona dan saya harus presentasi tentang virus corona ya. Saya akan sangat gagap, saya bingung membaca slide ya. Ujung-ujungnya pasti nanti membaca slide ya, tidak menjelaskan tapi membaca slide di dinding ataupun di proyektor ya. Jadi bisa diketahui seorang narasumber itu menguasai teknik ataupun materi yang dia sampaikan adalah dengan cara dia menyampaikannya seperti apa ya. Dan kembali lagi, ketika kita tidak tahu atau bagaimana caranya meningkatkan knowledge audiens kita, ya berarti kita membuang waktu percuma ya. Kita tidak mau meningkatkan knowledge kita, yaitu adalah kuncinya. Ketika knowledge kita sudah bertambah dan bertambah, maka kita akan lebih mudah menyampaikan knowledge tersebut ya, pengetahuan tersebut ke audiens kita. Dan ini berlaku pada semua public speaking ya teman-teman. Tidak hanya tentang virus corona saja, tapi semua tema dan topik yang teman-teman coba ingin share kepada teman-temannya, pada audiens, itu harus dikuasai dengan betul-betul ya. Persiapkan dengan betul-betul. Ada satu quotes yang cukup menarik, karena public speaking itu tidak ubahnya adalah memberi ya, yang sudah saya sampaikan di awal podcast ya. Ketika kita mau memberi, berarti kita harus punya
hal itu lebih banyak dong ya. Logikanya nggak seperti itu ya. Ketika saya mau memberi pada seorang, ya saya harus punya lebih banyak. Supaya apa? Supaya saya lebih banyak lagi memberi pada orang ya. Dan sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang terbaik dari kita. Makanya dari itu kita harus persiapkan dengan baik, dengan matang. Apapun yang akan kita sampaikan ya kita siapkan dengan matang, dengan maksimal. Kita siapkan dan kuasai berkali-kali lipat dibandingkan dengan audiens ya. Sehingga kita bisa memberi lebih banyak daripada ekspektasi audiens pada kita ya. Dengan banyak memberi dan memberi dengan hal yang baik akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau kita tidak menguasai sama sekali dan kita memaksa diri kita untuk berbicara, maka yang keluar adalah nanti justru ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya ya, ilmu-ilmu yang terlintas di pikiran kita saja ya, bahkan ilmu-ilmu yang menjerumus ke arah berita yang tidak benar atau hoax. Nah, itu jadi satu hal yang perlu digarisbawahi. Oke, teman-teman, jadi di step pertama dalam fase persiapan adalah kita harus meningkatkan knowledge kita dengan banyak membaca, mendengar, banyak bertanya pada ahli, membaca jurnal, buku, dan sebagainya ya, supaya kita kaya dengan materi yang akan kita bawakan, supaya kita lebih pede juga, kemudian audien kita dapat input yang lebih banyak ya, kemudian dalam menjelaskan kita jauh lebih banyak memberi lah intinya ya. Ketika kita tidak menguasai tema ya kita tidak bisa memberi tentang tema tersebut. Ya, itu adalah fase pertama di fase persiapan ya, dengan cara banyak meningkatkan knowledge kita. Kita akan sambung di podcast selanjutnya teman-teman ya. Oke, thank you.